Selamat datang di Bincang Reaksi, obrolan tentang fenomena-fenomena sosial dan juga intrik-intrik menarik di belakangnya. Hari ini kita bakalan ngobrolin soal hal-hal kecil, karena kalau kata pepatah untuk menciptakan suatu hal yang besar, iya, hal yang besar harus memperhatikan hal-hal dasarnya kecil. dari yang kecil. Betul sekali, gitu. Masih bareng gua Ikhlas. Perkenalan lagi kan, seru banget nih. Ya pasti nggak lupa lo, nama gue Nabil. Kalau lu dosen lu panggil gue Gema. Kalau teman gue namanya Zikri. Iya. Kalau temen gua, kalau Kalau ditinggal temen gua- berdua ngobrol. Kalau tuh temen gue panggilnya apa? Pari ya. Itu aja deh. Mong. Jadi kita pengen ngobrolin seberapa besar dampaknya dari sebuah Hal-hal yang kecil. di mana ketika di mana? hal-hal kecil itu ternyata berdampak besar, bro. Iya. Gua kayak kemarin. Walaupun kecil ya tapi besar. Iya. Coba dari keseharian Iya, dulu. keseharian dulu ya. Gua dapat gak jadi pernah kenalan gak jadi kenalan sama cewek gara-gara gue lupa potong kuku. Keren lo. Iya gak sih? Keren betul. Tapi itu hal besar kan? Kelas. Iya. Tapi itu hal besar dong. Tapi detailing. Nah, taruh. Itu kukunya biar apa anjing? Kukunya biar apa itu dipotong? Lu tahu kan? Biar bersih. Biar bersih lah. Intinya mah Biar bersih. enak dilihatnya. Betul. Soalnya kan kalau kuku tangan tuh kemana-mana kan. Iya, kalau misalnya nanti kan apa tuh namanya? Pegangan tangan biar Pegangan enggak tangan, kegores nggak gitu. kegores. Tangannya Biar nggak enggak. lecet. Setuju. Iya. Jadi intinya gini ya, perbuatan kecil itu ya bisa berdampak besar. Ngerti gak sih? Oh itu gue tahu tuh. Itu siapa? Itu kata siapa emang? Ada ini kan yang hukum butterfly effect. Taruh lah. Jadi Tar lu bro. Sabar. Bridgingan dong bro. Bridging enggak? Udah terlanjur sih. Kalau dalam ini penulis Korea namanya Rando Kim. Dia nulis buku judulnya Amor Fati. Itu kalau di bahasa Indonesia artinya cintai takdir ya. Dia nulis 100 dikurang 1 itu berapa? 99. 26. 99 dia bilang. 99. Bukan salah. Enggak secara sainsnya 99. Cara Iya. matematika 99. Ya. Tapi kalau si Rando Kim bilang di bukunya gini, 100 kurang 1 sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena satu itu tiang agama. Salah, bro. Dulu gue SD kecil diajarin gitu. Lanjut lagi, mantep bro, mantep. Karena Mantep bro, ikhlas. yang menghancurkan hal-hal besar adalah hal-hal kecil yang jarang diperhatikan. Iya. Oh. Kalau kata pepatah, Iya. kita tuh nggak tersandung sama batu yang besar. Kita tuh Tapi- tersandung sama batu yang kecil. Kita Gue yang gede sih kerikil. gue yang gede loh. Iya, gue pernah kesandung sama batu segini, Jik. Astaga. Lanjut. Dia juga bilang kunci sukses itu cuma satu. Gak usah muluk-muluk kayak lu harus kuliah di tempat apa, lu tempat mewah, harus punya orang tua tajir kagak. Terus Pulang ke rumah rapiin sepatu. Pulang ke rumah rapin sepatu. Setiap pulang ke rumah tuh rapin sepatu. Rapiin sepatu aja, taruh aja, rapi cetek, udah. Itu kunci sukses tuh. Kenapa? tapi mungkin beda orang beda ini Iya, kali ya. pangan dia gitu, dia pendapat dia gitu. Iya. Kenapa? Berarti bisa aja kan misalnya gua pulang ke rumah benerin lagi beresin baju. Bisa. Nggak cuma sepatu dong, ya kan? Tapi Intinya secara kan hal harafiah yang kecil. sepatu. Tapi maksudnya adalah dengan cara lu ngerapin sepatu, lu memperhatikan hal-hal kecil dan lu memperhatikan diri lu sendiri. Jadi dari diri lu dulu aja gitu, ngerti nggak sih? Gitu sih. Iya, oi. Nggak ngerti. Lu keren Kayaknya nggak banget, bro. ngerti. Jadi kalau menurut gua dari kalimat tersebut adalah lebih kayak lu tuh, kalau gue tuh punya kayak panggilan pribadi ya, tapi kayak pengingat lah ya untuk meningkatkan diri lu tiap hari dari hal-hal kecil juga. Kayak misalnya gue hari ini gak gosok gigi, besok gue harus gosok gigi. Lu hari Terusnya ini harus gosok gigi. Bojuram. Udah itu doang. Iya, maksudnya tapi Gosok misalnya gigi. nih hari ini gue udah tiap hari udah gosok gigi nih misalnya. Oh, gue kayak kurang apa lagi ya? Gue tuh orangnya nggak bersih banget ya. Berarti tiap pagi gue mencoba untuk beresin kamar misalnya. Terus akhirnya jadi kebiasaan, seenggaknya melakukan hal yang baik untuk gue, hal-hal kecil tapi setiap hari tuh nambah satu, setiap hari nambah satu, setiap Tapi hari itu nambah satu. konsisten nggak? Enggak lah. Lu gila, susah bro. Yang penting kan mengingat. Yang Udah penting ada mengingatkan, yang penting self-disclaimer udah ya. ada ininya. Kata tadi gitu kan. Lu untuk mengubah suatu hal menjadi kebiasaan tuh butuh berapa waktu sih? 37 hari ya? Ini sih. Iya, tahu Iya, tahu. iya, itu gua tuh, 37 hari. iya. Iya, setuju.
kayak lu anggaplah ngebersihin sepatu ya 37 hari jadi kebiasaan yang baik gitu kan. Kebiasaan baik menurut gua akan memicu kebiasaan baik lainnya. Jadi satu persatu begitu. Karena gini ya, kalau kita mau ngomongin tentang dampak hal kecil yang menjadi besar, kita pernah ngobrolin tentang teori butterfly effect. Ada filmnya juga tuh. Gua nggak tahu siapa yang main. Gua enggak, tapi ada filmnya gue inget. Intinya gini, waktu tahun 1974 kalau nggak salah, Cemiu, Correct me if I'm wrong. ada ilmuwan sabar. Belum ketemu itu Lanjut. dia lagi di konferensi sains gitu ya. Si ilmuwan itu nanya, ini pertanyaannya ternyata metafora. Gua nggak tahu secara lebih dalam lagi, dia nanya gini, bisa nggak sih kepakan sayap kupu-kupu di Brazil menyebabkan tornado di Yes. di US? California. Maksud gua kan California kepakan di mana? cetak doang lu, Iya. cetak bisa tornado anjing. Berarti tapi itu kan melewati proses yang panjang, ya kan? Walaupun begitu tetap Itu ada sangkutan. pertanyaan metafora karena katanya apa bumi itu nggak stabil gitu, gue lupa. Gue bukan anak geografi atau apa gitu. Apa bumi gitulah lu nggak stabil. Tapi emang benar gitu dari itu sebuah metafora. kepakan Pertanyaan metafora. Jadi kalau misalnya ibarat kalau kata salah satu tokoh yang paling gue suka, tokoh apa namanya? siapa? Tokoh serial, tokoh gak ada, tokoh fiksi Sherlock fiktif. Holmes. Kalau kata dia tuh hidup itu semua kejadian di bumi ini tuh kayak rajutan baju. Kayak rajutan baju, iya. Jadi kalau misalnya satu ditarik, semua ikut ketarik. Jadi saling bergesekan, mau apapun itu pasti ada hubungannya. Satu ketarik, semua ketarik. Iya. Coba. Ini ketarik sebelah sininya ketarik gitu loh. Misalnya sebelah sini. Ini juga kena ketarik gitu. Nyamber. Terus gimana tadi tentang butterfly effect? Kayaknya Nabi mau jelasin nih. Itu gue baru tahu ya. Itu jadi pengalaman daily, jadi Nggak ilmu nih, baru yang butterfly effect intinya sebuah hal kecil itu kan intinya dapat berdampak besar. Nah, kita nggak tahu dampaknya akan seberapa parah, ya kan? Intinya adalah ya kita memikirkan segala kemungkinan gitu yang akan terjadi ke depannya. Yang penting intinya dari niatnya dulu, tujuan awal dulu, udah kita lepas dampak akhirnya kita nggak ada yang tahu dong. Iya, masa betul. depan. Karena gini ya, kalau dipikir-pikir Perang Dunia I dimulai itu gara-gara Franz Ferdinand mati. Kalau nggak Iya, salah. betul. Iya. Itu tahu nggak kenapa dia mati? Supirnya salah ambil belokan. itu kalau nggak salah sama si istrinya juga kan meninggal. Dia gara-gara salah ambil belokan, pembunuhnya itu lagi nongkrong di kafe, ngeliat anjing beruntung banget gua. Ada si Franz Ferdinand itu langsung tembak. Gara-gara supirnya salah ambil belokan. Gara-gara dia sebelumnya itu si Franz Ferdinand lagi ada acara apa, ada percobaan pembunuhan, terus dia harusnya pulang tuh. Tapi dia bersikeras pengen nyamperin temen-temennya yang udah cedera ke rumah sakit atau mana gitu. Ya udah, supirnya tuh nggak tahu jalan, salah belok kena. Gue juga denger cerita yang soal Hitler itu. Wah itu lucu banget sih. Jadi gini, perang tahun 1918 di perang pengepungan kota Marcoing kalau nggak salah. Marcoing namanya. Iya. Jerman lawan lawan Inggris. Tentara Jerman udah pada cabut, mundur kalah. Tapi ada satu orang Jerman masih ada lapangan tembak di tengah-tengah itu jalur tuh. Tentara Inggris udah nembak nih, udah mau ngeker. Nggak jadi ditembak. Karena ya iba kan. Ya udahlah, iya. Sendokiran Jadi lepas, dong. iya. Tentara Jermannya terima kasih dong, ya kan? Ngangguk gitu, iya sebagai terima kasih. Cabut si tentara Inggris jadi pahlawan tentara Inggris. Jadi propaganda perang di poster-poster gitu. Terus waktu tahun-tahun ke atas lagi, Menteri Inggris kalau nggak salah main ke rumah Hitler. Dia nanya, kok ini ada poster propaganda Inggris di rumah dia? Si Hitler bilang, itu gue yang diselamatin dia. Jadi gara-gara cuma ngibain satu orang tiba-tiba ternyata Hitler gitu kan gede, gak ada yang tahu. Iya, Jadi gara-gara nyelamatin satu orang, 60 juta orang Yahudi meninggal. Iya. Gara-gara nyelamatin satu orang cuy. Ya kan? Padahal niatnya baik ya kan? Nyelamatin nyawa. Terus contoh-contoh hal-hal kecil lainnya gimana lagi nih? Enggak, pertanyaan gue yang itu bisa diaplikasikan, fungsinya apa gitu di kehidupan. Jangan ngibain orang intinya. Bukan gitu. Ini Bukan gitu. maksud gue gini, Gitu ceritanya. kan Ya dari, iba lah orang lain. kan dari tadi itu kita ngebahas bahwa ini
berujung ke konflik. Nah, Bisa jadi solusi kan? yang kita ambil kesimpulan dari itu, kita nggak tahu ke depannya akan kayak gimana. Lu mau niat lu sebaik apapun, kita nggak tahu ujungnya kayak gimana kan. Karena kalau dalam kita belajar teori komunikasi dulu ya, kadang suatu hal baik itu dinilai dari niatnya. Kadang niatnya baik ujungnya buruk, kadang niat buruk ujungnya baik, ya kan? Nggak ada yang tahu. Makanya sebenarnya kan kalau misalnya tadi Nabil bilang kalau terus fungsinya di mana? Sebenarnya bukan fungsi yang diomongin. Yang jadi intinya adalah maknanya. Ngerti gak maksud gue? Makna kenapa kita ngelakuin hal tersebut ya kan secara kecilnya gitu. Iya, hal kecil ternyata murid. Jadi iya, jadi saya salah satu pendengar di sini ya. Tidak. pendengar setia nih. Iya. Lanjut. Ada gini, satu keluarga namanya. Lu tau gak sih? Ada keluarga nih. Perang antar keluarga, bro, gangster. Nama keluarga Shelby. Itu gue denger tuh ceritanya. Ih, anjing. Legendaris, bro. Perang habis-habisan, perang darah cuy, gara-gara keluarga Shelby itu salah satu adeknya ngerendahin keluarga namanya keluarga Itali, gangster Itali, bro, namanya Cangreta ya. Cuma gara-gara ngerendahin doang. Enggak ini bener kan? Ini bener kan? Kayak film. Ini film. Ada lagi yang ini yang bagus ya. Yang waktu kita ketemu wartawan perang tuh si Andi Ricardi. Ricardo. Cemiu. Ini udah gua Ricardi. cein. Yang itu yang dia kejebak di satu rumah, depannya ada kelompok bersenjata tuh. Mau nembak-nembakin segala macam, dia keluar nyamar. "Woi, bangsat. Jangan di sini, ada gua." Dia seolah-olah Kelompoknya jadi itu, itu kan, jadi siapa namanya kepala Senjatanya itu maaf kemana gini-gini, kita nggak tahu dari situ. Ya udah cabut. Ternyata di belakang rumahnya Andi ada 30 lebih ibu-ibu sama anak-anak ya kan. Dia bukan nyelamatin dirinya dia doang, si Andi nggak tahu. Ternyata dia nyelamatin 30 lebih jiwa. Oh, jadi Mas Andi waktu itu nggak tahu kalau misalnya di belakang rumahnya nggak tahu. Yang dia pikir dia cuma pengen nyelamatin dirinya dia doang biar nggak kena sama pasukan bersenjata. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau lagi di rumah sendiri nih, cek dulu ke belakang. Jangan Wow, main asal. kaget ini gua nih. aja. Main tidur aja. Di belakang tiba-tiba ada 30 ibu-ibu lo gimana? Ya dari kemarin gue juga selalu ngomongin hal kecil ya. Sebelum kita ngomongin hal besar gitu, benerin aja dulu yang kecil-kecil ya kan. Iya betul. Kalau menurut gue masih pakai konsep gue tadi sih, satu hari tuh seenggaknya lu ada satu hal yang lu tanam yang baru, Walaupun itu cuma satu dan hal kecil banget menurut gue, yang kayak cuma seenggaknya lu bersihin debu kayak pasang spray kayak misalnya gitu. pasang spray, setuju tuh gue ya kan, setuju seenggaknya lu pasang spray kalau enggak, tapi dari satu itu bikin jadi pribadi lu yang lebih better gitu. Peribahasa itu sedikit-sedikit apa tuh? Gitulah. Sedikit-sedikit jadi bukit. Sedikit-sedikit. Ya kenapa itu yang disebutnya sedikit-sedikit dulu ya? Karena emang dari peribahasa itu aja udah menunjukkan yang hal-hal kecil dan yang sedikit-sedikit itu lebih penting di awal gitu loh, ngerti gak sih? Setuju. Gak usah setuju apa dong? Riset Anda apa? Gue lagi ini dapat ilmu baru. apa Kalau misalnya gue setuju kalau tentang hal kecil itu bisa merubah. Sedangkan selama ini gue sebagai ini nih manusia biasa, gue tuh targetnya selalu besar gitu kan. Tapi gue sendiri akhirnya hanya putus asa terus nggak nyampe ke situ. Ternyata emang harus hal kecil kan. berarti lu baru nyadar kalau hal kecil itu Baru hari ini gue nyadar. Baru sekarang. Jadi makanya gue nyimak banget. Oke. Ditambah Nyimak sama bengong beda tipis. Coba recap tadi ngobrolin apa aja. butterfly effect. Pakan kupu-kupu jadi tornado. Anjing demi apa? Kaget kan? Apalagi gue tadi. Geger anjir. Jadi nanti kalau misalnya ada kupu-kupu, emang kayaknya harus dibunuh ya? Emang kupu-kupu boleh dibunuh? Bro, Emang itu makhluk gimana ya? Itu makhluk hidup, bro. Gara-gara satu kupu-kupu, korban banyak cuy. Kayak Hitler tadi. yang Niat tuh emang jahat Ya tapi gitu, baik kan? tapi kan juga ada hal-hal baik di belakangnya. Niat tuh jahat tapi jadi baik kan? Tapi kan kalau kita misalnya lihat itu, kalau kita beda ya, itu rantainya kan panjang tuh. Ada mungkin di antaranya tuh ada
ada hal-hal baik di antara Iya. sampai ujungnya, ngerti gak sih? Jadi jangan lu nilai hal yang buruk itu jadi suatu yang buruk selalu. Ya kayak gini aja deh, lu misalnya punya suatu kebun kopi kan. Gue mau ngomongin soal tanaman. Gue mau ngomongin soal tanaman. Iya. Anaknya floris. Kan kalau misalnya ada yang bilang kalau lu tuh biar tanaman kopi lu jadi bagus, rasanya enak segala macam, lu harus ngobrol kan sama si kopinya itu. Serius? Sama baristanya. Sama tanaman lu kayak harus disayang-sayang, tumbuh yang subur ya gitu-gitulah segala macam. Hey! Ternyata itu benar. Ternyata itu benar. Oh, berarti selama ini ikan bango bener. Ini Malika. Ini seperti anak saya. Lu kalau ngeliat Makanya bango enak kan? Iya, enak ikan banget bango kan sumpah. bijinya banyak ya, namanya Malika semua. Lanjut. Segitu doang. Itu Gua mau ngasih tahu. Nah, doang. gue percaya sih. Bukannya itu kan kayak masih dianggap gila gak sih? Kayak lu ngomong sama hewan, ngobrol sama tumbuhan nih kan. Gue aja percaya, gue ngomong sama kucing kayaknya gue normal-normal aja kan. nggak ada anjing di dunia ini yang ngobrol sama kucing selain lu. Banyak aja. Banyak ah. Gue percaya aja. Binatang, gue kayak percaya aja dia ngerti apa yang gue maksud gitu. Iya kayak Tahu dia makhluk hidup juga. Ya kan? Dia lebih kasihan gak sih? Malu gak tuh? Ini orang. ada kucing. Tapi gue Geser aja deh itu. percaya juga tuh sama tanaman yang kalau bisa diajak ngobrol atau dia bawa positif, selalu kasih sayang, itu jadi lebih bagus tumbuhnya, gue percaya. Karena Apa tuh? gue pernah iseng-iseng dan gue dapat informasi bahwa pernah ada orang yang secara sengaja naruh dua tanaman dengan dua kondisi yang berbeda. Jadi yang pertama dengan lagu-lagu klasik, Iya, Atau dengan lagu- nyambung sama lagu. Ini eksperimen nih. Lagu-lagu metal tentunya. iya, dan ternyata hasilnya Enggak beneran lagu metal. lagu-lagu Enggak, yang, lagu klasik. Lagu klasik. Ada satunya. Satu lagi. yang entah metal atau ya Oh, lagu keras lah ya. lagu keras lah apa sih ininya. Dan itu pun ternyata hasilnya tanaman yang dengan lagu klasik itu lebih bagus dibandingkan dengan Anjir, gue baru inget ini. Di awal-awal Covid ada video di opera gitu, lagu orkestra, penontonnya tanaman. Seriusan lu. Iya. Iya. Pernah dengar. Jadi lu mau bilang kalau misalnya lagu klasik lebih baik daripada lagu keras? Maksudnya Iya, gimana gitu nih? kesimpulannya. Jadi dong. intinya Jadi maksudnya anak-anak klasik tuh lebih oke Iya. daripada anak-anak Jadi metal lu suka itu. anak indie gitu. intinya jangan keroyokan dong. Satu mau gua curang lu. Jadi menurut gua ngaruhnya itu ke frekuensi sama getaran, bahwa stresnya itu dengan lagu rock itu lebih tinggi dibandingkan dengan lagu klasik. Jadi maksudnya anak-anak yang dengerin lagu rock tuh orang stres semua. Iya. Bukan gue yang ngomong tuh, Oh, Nah, lu enggak, yang ngomong ada tadi. baiknya berarti frekuensinya. orang-orang yang dengerin lagu rock gak gampang stres, gak kayak tumbuhan. Udah kebiasa gitu. Iya, bagus kan? Iya. Santai Ya, aja, iya deh. kalem semua. Kalau yang biar opera nggak itu tujuan dari opera itu kalau nggak salah yang nampilin ke tumbuhan-tumbuhan tuh, dia pengen ayolah tumbuhan nih tolong hilangin covid gitu. Emang tujuannya itu? Kalau nggak salah cemiu. Dia nggak mau ditambah. Lanjut. Dan gue baru tahu ada lagi ilmu ini, gue baru tahu dari gue nonton podcastnya Dedi waktu sama pencetusnya Omnibus Law, siapa namanya itu? Kurnia Nggak tahu lah. Kurnia Mega apa? Dia nyebutin Kurnia ini, Kurnia gue juga nggak tahu ngasal. nyebutin ilmu namanya morphic field. Hmm. Ada satu pulau, dua pulau nih, pulau A, pulau B, isinya monyet-monyet semua. Yang satu isinya wisatawan. Jadi ada sering foto segala macam begitu-gitu. Foto ya tiap hari. Si monyet ini jadi rada lama-lama jadi ngerti dong tentang cara mengoperasikan kamera sama perilaku manusia segala macam. Jadi dia bertahan hidup dari makanan manusia aja gitu kan, keubah perilakunya. Ternyata waktu di pulau B yang nggak pernah disampaikan sama wisatawan sama sekali, dia datang, monyetnya udah ngerti kayak cara mengoperasikan kamera atau apa gitu, nyolong makanan dari tas, ngerti. Padahal nggak pernah ketemu wisatawan sama sekali. Jadi energi yang pulau A itu pindah ke pulau B. Ya loh. Oh. Itu kan ya siapa sih yang mikir di pulau A kalau itu dampaknya bakal ke pulau B? Ya kan? Ada cepunya kayaknya tuh. Gua rasa juga sih. Lu mau tahu nggak di pulau A kemarin begini? Sumpah sih Itu kayaknya. udah masuk ke belum yang belum didatengin? Ada Jadi sekolah. itu isolasi, belum dari terisolasi nih pulaunya. Terus ternyata ada wisatawan datang nih. Dan dia monyetnya berperilaku sama dengan pulau A. Yang kalau ada wisatawan. Maksud gua kan itu hal-hal kecil yang gak kita perhatikan.
Iya bahwa apa yang kita lakukan ternyata berdampak besar sampai pulau-pulau lain yang nggak bersangkutan sama kita sama sekali, ya kan? Berarti faktor energi tuh semuanya. Iya. Misalnya gini, dalam satu tongkrongan aja ya, kalau ada yang tiba-tiba bete aja kan, satu orang kecil banget ya, semuanya bisa jadi bete anjing. iya. Apalagi yang satu capek ya. Apalagi yang capek banyak. Iya, apalagi yang capek 2 orang. Apalagi yang udah cabut bebarin tongkrongan tuh. Bete banget sih. Satu orang cabut bebarin tongkrongan. Nah, itu tuh Ya dia. energi Oh, itu iya. lah. Jadi Yang gue ngerti. Energi misalnya dari satu orang itu yang mempengaruhi semuanya. Jadinya kan. Iya, tapi itu kan saling lihat. Itu gimana coba dari satu pulau kan jarang satu pulau tuh dibelah malah Energinya itu namanya energinya morfik, makanya disebutnya morfik field. Cemiu. Ini teori nih. Iya, itu ilmu. kan ada sosmed di situ ya. Makanya kalau lu misalkan nih lu ngerokok aja nih ya, lu buang puntungnya sembarangan, anggaplah nggak ada yang lihat gitu. Tapi kalau misalkan ada satu orang yang lihat gitu ya, lama-lama dicontoh segala macam kayak gitu kan. kalau kata anak guru gue waktu SD itu soal perkebunan mawar, tau nggak sih lo? Enggak. Guru SD lu kayak gitu kan sih semua? Enggak. Kayak lu boleh ngambil 1 mawar dari 1000 mawar, tapi ketika ada orang lain lihat lu ngambil mawar itu, orang-orang bakal nyoba juga. Enggak tahu lagi gue. Pokoknya Dulu kayak beda kayak sama guru gue dah. Tapi kan waskit. Gak usah sebut sekolah. Lu kira gue bangga? Ya, Bangga dong. Intinya tadi pembicaraan kali ini adalah hal-hal kecil itu bisa berdampak besar ya. Iya, setuju. Gue kasih contoh lagi deh. Yaudah, terakhir nih ya. Misalkan gue cuman bercanda ngatain lu deh. Gendut lu, Klas. Emang iya. Bercanda nih, bercanda. Anggaplah gitu bercanda ya. Si Ikhlas juga bercanda doang, tapi kan gue nggak tahu ternyata si Ikhlas mungkin mendem gitu kan ya. Iya. Dia pulang ke rumah dia meratapi, dia ngerokok, jongkok begitu kan ya. Kadang gue juga sih itu sih, mandi shower tuh gini gue. Besok lu kesel gitu kan ya, anjing. Terus lu pengen ngajak ribut gua, terus tiba-tiba gua diapain gitu kan, gak ada yang tahu. Itu sisi negatifnya. Bisa jadi kena Bisa positif. Coba kalau misalnya pas lu ngomong kayak gitu kan, Ikhlas tiba-tiba sadar, iya gue gendut ya. Iya kan? Oh, itu Iya, dia iya. balik ke rumah berbenah segala macam. Terus mau nangis. Tapi Berbenah segala iya, macam. kalau tergantung misalnya elunya kan. Diet, ya kan? Nggak, kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya, berarti ketika lu senyumin orang aja nggak ada yang tahu kalau itu lu tuh membangun harinya dia loh. Ya, Lu ide, kayak made my day. Iya. Gua bingung bahasa Indonesia tuh kayak apa, jadi kayak membangun hari lo gitu. Tapi lu inget gak sih pembicaraan Nabil tadi, kalau satu orang yang pengen cabut duluan, semuanya jadi cabut. Ya gua cabut duluan ya. Ya udah, gua juga deh. Thank you.